Provinsi Henan, Cina dilanda banjir. Perusahaan Jack Ma bergegas tawarkan bantuan senilai 250 juta yuan. Bencana banjir melanda Cina khususnya di kota Zhengzhou, ibu kota Provinsi Henan. Banjir sejak akhir pekan lalu telah mengakibatkan kematian sebanyak 12 orang dari total populasi sekitar 109 juta jiwa di Provinsi Henan. Selain itu, dilansir dari Reuters, dampak dari banjir juga terlihat pada pecahnya tepi sungai dan luapan air ke jalan-jalan di belasan kota, termasuk juga merusak kendaraan mobil, properti, dan menghambat aktivitas sehari-hari jutaan orang. Merespon bencana tersebut, sejumlah perusahaan Cina, sektor asuransi dan sektor bank, negara telah menawarkan sumbangan dan bantuan darurat kepada pemerintah daerah di Provinsi Henan sebesar 1,935 miliar yuan atau 299 juta dolar pada hari Rabu 21 Juli 2021. Lebih dari 20 perusahaan asuransi jiwa dan asuransi properti mengatakan mereka telah membuka jalur cepat untuk kompensasi darurat dan pembayaran asuransi. Alibaba Group juga bergegas untuk menawarkan sumbangan kepada pemerintah daerah di Henan. Yayasan Jack Ma dan Fintech yang berafiliasi dengan Ant Group menawarkan bantuan senilai 250 juta yuan. Bank Pembangunan Pertanian Cina juga telah mempersiapkan pinjaman darurat sebesar 1,1 miliar yuan. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh pihak bank yang berbasis di Beijing pada Rabu 21 Juli 2021. Selain itu, beberapa perusahaan lain seperti Tencent Holdings, ByteDance, Meta, Didi Swing, dan unit Foxconn Taiwan yang mengoperasikan beberapa pabrik masing-masing mengatakan akan menyumbangkan 100 juta yuan. Diterjang banjir dan kasus baru COVID, harga kebutuhan pokok di Cina stabil. Data Biro Statistik Nasional Cina melaporkan tingkat inflasi di negara itu stabil pada Juli 2021. Harga-harga barang kebutuhan pokok dan bahan produksi di Cina stabil meski dibayangi kenaikan kasus COVID-19 dan bencana banjir di sejumlah wilayah yang menghambat kegiatan ekonomi. Indeks harga konsumen atau Consumer Price Index Cina yang menjadi ukuran utama inflasi dilaporkan naik 1% secara tahunan. Angka ini lebih rendah dari Juni yang mencapai 1,1%. Angka CPI ini dipengaruhi oleh sejumlah bencana, seperti angin topan dan hujan lebat di sejumlah wilayah yang menyebabkan biaya produksi, penyimpanan, dan transportasi ikut naik, berimbas terhadap kenaikan harga. Sementara indeks harga produsen atau Producer Price Index Price Index Cina yang mengukur biaya barang di pabrik meningkat 9% pada Juli 2021. Persentase ini meningkat dari Juni 2021 yang mencapai 8,8%. Permintaan dan ketersediaan barang di pasar pada dasarnya tetap stabil di tengah upaya pemerintah dalam mengordinasikan bantuan bencana dan penanganan COVID-19, kata pejabat senior nasional Bureau of Statistics Cina, Dong Lijuang, dilansir Xinhua. Cina telah menetapkan target inflasi konsumennya sekitar 3% untuk tahun 2021, menurut laporan kerja pemerintah tahun ini. Cuaca ekstrim dan kenaikan angka COVID-19 sejak Juli 2021 menimbulkan tantangan bagi produksi pertanian dan kegiatan ekonomi di sejumlah wilayah Cina. Seperti di Provinsi Henan, banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya telah merusak lahan pertanian dan mengganggu aktivitas penduduk, ditambah lonjakan kasus baru virus corona yang menambah derita. Pejabat setempat dilaporkan telah mengambil tindakan untuk merespon tantangan tersebut. Para pihak terkait telah meminta semua daerah di Cina untuk memantau harga barang di pasar serta melepaskan cadangan bila perlu untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan menghindari kenaikan harga. Di sisi industri, harga minyak mentah dan batu bara mengalami peningkatan pada Juli secara year on year. Namun, data bulan ke bulan menunjukkan ada pengaruh dari bantuan pemerintah terhadap stabilnya harga komoditas. Terlihat dari turunnya harga baja dan logam non-ferrous. Sementara itu, harga bahan produksi pertanian naik drastis pada Juli dibandingkan Juni, tercermin dari peningkatan harga pupuk dan pestisida.
pemerintah Cina telah berupaya untuk mengurangi tekanan harga komoditas dengan meluncurkan sejumlah kebijakan, termasuk melepaskan cadangan logam nasional dan menawarkan likuiditas kepada perusahaan.